Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Apa kabar? Sehat, Ibu? Selamat sore, alhamdulillah sehat kabarnya. Gimana Mbak Novita nih, sehat? Alhamdulillah Uni sehat. Jadi maaf Alhamdulillah. ya, Bu, ini mengganggu waktu istirahatnya, mungkin mengganggu Mmm, aktivitas sorenya juga. iya, Iya. baiklah. Jadi begini, Bu, saya Mhm, sedang mengikuti, kegiatan PPG dalam jabatan, kemudian mmm, ada tugas, ya untuk mhm, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekolahan, kemudian, untuk berwawancara dengan beberapa pakar pendidikan, dengan pengawas, kepala sekolah, dan lain-lain. Jadi untuk pakar pendidikannya, saya meminta bantuan kepada Ibu Riza. Iya. mmm. Dicoba ya. Iya, Ibu. Jadi di sini, Bu, ada 6 masalah yang sudah saya identifikasi yang Mhm, ada di sekolahan saya di SMA 9 Bengkulu Utara. mmm, Jadi, yang pertama langsung aja, Ibu, ya. Yang mmm, pertama ini masalah yang saya identifikasi berkenaan dengan pedagogik, literasi, dan numerasi. Jadi, masalah yang saya temukan di sekolah saya pada umumnya, kemudian, khususnya di kelas saya, ini yang pedagogi itu motivasi belajar siswa itu masih rendah, Uni. Jadi gimana, mmm. menurut menurut Ibu, itu selain itu penyebab yang lainnya apa? Oh gitu, penyebab Heeh, masalahnya gitu ya. iya, heeh, yang berhubungan dengan Heeh, pedagogik. oke, ya ya, oke. Ini tadi ada motivasi belajar. Iya, Nah, motivasi belajar, sebenarnya di gurunya nih yang tahu nih ya, masalah siswanya kenapa motivasinya kurang ya. Nah, sebenarnya gurunya, cuma okelah kita lihat secara umum ya, pengalaman juga pernah, mengajar ya, kok siswa motivasinya kurang. Nah, kalau kita runut-runut ya, penyebabnya itu kan beberapa faktor sebenarnya yang menyebabkan kurangnya atau rendahnya motivasi siswa ini ya. Bisa berasal dari diri dalam siswa itu sendiri, internal ya atau intrinsiknya, kemudian bisa aja dari luar gitu ya, dari luar diri si siswa kita itu sendiri. Nah, itu saling berhubungan kedua-duanya. Nah, tinggal kita melihatnya dari mana nih. Kalau misalnya internal di dalam diri siswa, ya penyebabnya bisa jadi dari lingkungan ya, lingkungan, si anak tersebut, bisa lingkungan keluarga, yang tidak mendukung untuk anak itu, untuk belajar gitu ya. Kemudian bisa jadi dari lingkungan masyarakat atau lingkungan, komunitas dia, mungkin teman-temannya. Nah, itu bisa juga faktor yang menyebabkan rendahnya motivasi anak-anak tuh belajar. Nah, itu dari dalam diri. Nah, kalau kita lihat itu penyebabnya bisa dari sana. Kemudian kalau kita melihat lagi dari, sisi lain, yaitu dari apa, ekstrinsiknya. ek lagi ya, Ya, yang di luarnya ya. ekstrinsik, ya dari Ya, luar. ekstrinsik atau eksternal dari diri di luar diri siswa ini, eksternalnya, itu bisa jadi ini di dalam, pembelajaran itu sendiri. Nah, ya, pembelajaran itu sendiri. Bisa jadi nih ada kemungkinan ada beberapa faktor ya, misalnya contoh nih, guru mengajar, eee, tidak sesuai dengan gaya belajar siswa tersebut. Nah, itu bisa. Misalnya siswa kita ini anaknya kinestetik gitu ya. Tapi si guru memaksakan juga mengajar, ceramah. Nah ya, gurunya terus dengan ceramahnya, metode ceramahnya gitu ya. Nah sementara siswa ini sendiri tidak, gaya belajarnya nggak seperti itu, dia lebih kinestetik. Nah Ya, kemudian misal gaya belajarnya lebih ke audiovisual. Nah guru masih juga karena nggak mau mengembangkan kompetensi, ya gurunya masih ceramah. ceramah. Model atau metode yang digunakan itu nggak sesuai dengan gaya belajar anak. Nah, kemudian bisa jadi minat. Nah, itu kita tengok dari gaya belajar tadi ya, nggak sesuai antara yang diberikan guru di kelas, itu nggak sesuai dengan yang
siswa inginkan. Itu bisa jadi merendahkan motivasi mereka belajar. Yang berikutnya bisa kita lihat dari minat. Nah, minat siswa kita bisa jadi dia dengan mata pelajaran kita kurang minat, Mmm, karena si guru juga kurang piawai membuat siswa, berminat dengan mata pelajarannya. Nah, tentu berbalik ke metodenya atau cara awal, persepsinya yang kurang menarik, sehingga siswa yang nggak berminat, akhirnya apa, motivasinya menjadi rendah, rendah. oh ya, itu di Iya, pedagogik ya, Bu, ya. Kemudian pedagogik. di numerasi, Heeh, di literasi. Di literasi, ini mhm, siswa-siswa saya, ini minat mhm, bacanya itu masih rendah juga, Ibu. Nah, mhm. kira-kira penyebab yang lainnya apa kalau menurut Ibu, kalau dari literasi ini? Nah, kalau literasi kurangnya minat baca siswa terhadap buku ini sepertinya dari ini ya, dari gaya belajar sepertinya. Kalau Ibu lihat ya, siswa sekarang ya, dia lebih cenderung kepada menengok visual ya, bergerak. Nah, ya. Kemudian si guru suruh membaca juga, membaca teks. Jadi tak nyambung. Nah, karena anak sekarang kan pegangannya tuh udah gadget, setiap Gadget hari ya, bangun tidur aja udah gadget. Nah, sementara si guru itu memaksakan juga anak suruh membaca buku buku. teks literatur ya, sehingga siswa, apa ya, rendah, kalau disuruh baca teks. Nah, seharusnya guru harus mensiasati itu, gimana caranya anak bisa literasi, tapi dengan gaya belajar siswa kekinian atau sesuai zamannya. Baik ini. Mhm, Ya gitu. itu jadi, kalau dilihat dari literasi memang anak zaman sekarang kurang untuk membaca buku, jadi lebih suka menggunakan gadgetnya ya, Bu, ya? Iya, Heeh, heeh, secara karena mereka suka visual, yang iya, menarik, apa, mhm, berwarna, menarik, iya, bergerak. Nah, bergerak, heeh. iya, Oke. Kemudian, mhm, ini yang kedua, Ibu. Permasalahan yang kedua yang saya identifikasi ini berkenaan dengan kesulitan belajar siswa di dalam kelas. Jadi, siswa itu cenderung lebih pasif dibandingkan dengan gurunya. Jadi, gurunya yang lebih aktif. Jadi, pembelajarannya itu terkesan, seperti pembelajaran satu teacher, arah. Iya, iya, teacher nggak ada center ya, feedback-nya. Iya, heeh. Itu kira-kira mhm. penyebabnya apa, Ibu, ya? Penyebabnya kembali sebenarnya ke guru Ke lagi ya, guru lagi ya? ke guru Ke lagi. ke Iya, pengajarnya, pendidiknya? iya, kalau Ibu lihat itu, kalau gurunya ini mendesain pembelajaran ya, desain pembelajaran melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, nah sesuai dengan kesiapan siswanya, sesuai dengan minatnya, sesuai atau gaya belajar salah satulah. Mau si guru ngambil nih dari segi mana sehingga dia bisa desain pembelajaran. Siswa terlibat dalam proses. Nah, tentu hal itu nggak terjadi kan? Nah, ya, Oke. nggak terjadi. Pasti apa siswa kalau dia dilibatkan dalam proses, nah tentu tidak satu arah, pasti dua arah, lebih berpihak kepada siswa. Nah, seperti itu. Jadi lebih tepatnya penerapan ini ya, pemilihan metode pembelajarannya ya, Bu, ya? Betul, metode Mhm, pembelajarannya, modelnya, media yang digunakan oleh mhm. guru. Nah, itu harus diperhatikan. Oke, Iya, terima kasih, Bu. harus melibatkan siswa ya, harus Iya, melibatkan siswa. Kalau kita punya media, media apa? Siswa kita libatkan dalam proses itu. Ya, untuk kalau model, misalnya model pembelajaran, siswa terlibat dalam proses itu, proses model tadi, model kegiatannya, iya. pembelajaran. Iya. Oke, baik, Ibu. Kemudian yang Hmm. ketiga ini, Bu. Ketiga ini permasalahannya yaitu tentang hubungan relasi atau Hmm. membangun hubungan relasi, hubungan komunikasi antara siswa dengan guru dan guru dengan orang tua. Jadi, Hmm. saya mendapati ada beberapa siswa saya itu yang komunikasi dengan gurunya kurang. Jadi dia lebih Hmm. cenderung diam di dalam kelas, kemudian ketika Hmm. ditanya apa sudah jelas atau ingin yang, ditanyakan, hanya diam saja seperti itu, Ibu. Jadi, Hmm. kira-kira penyebab yang membuat anak seperti itu apa ya, Bu? Oke, baik. Kalau menurut pengamatan Ibu nih ya, bagaimana seorang guru membangun, komunikasi dengan siswa dengan baik, tentu si guru
harus menciptakan lingkungan belajar dulu yang baik pada siswa. Ya, lingkungan belajar itu bisa di dalam kelas. Nah, kalau kita guru, oke lah kita eh, di dalam kelas dulu. Nah, bagaimana sih guru itu di sebelum memulai mengajar, ya, mereka harus menyiapkan dulu siswa ini secara fisik maupun psikis. Nah, itu kadang-kadang si guru lupa seperti itu. Ya, guru masuk kelas langsung masuk Ke kegiatan materi. rutin seperti baca doa, kemudian ngabsen, kemudian masuk hari ini kita belajar ini anak-anak materi ini tanpa peduli dengan Lingkungan di kenyamanan kelas. siswa atau lingkungan belajar kelasnya itu tanpa peduli itu si guru. Itu yang banyak Ibu temui saat supervisi sebagai pengawas ya, kita supervisi guru-guru di lapangan, itu yang kebanyakan guru-guru kita tuh lupa. Walaupun itu sepertinya simpel, tapi itu akan berdampak kepada hubungan komunikasi antara guru dan siswa. Contoh ya, kalau seorang guru di awal pembelajaran menanyakan, bagaimana anak ibu yang di belakang, apa terlihat media ibu? Nah, kemungkinan ada anak yang pendek duduk di belakang, yang tinggi duduk di Depan. depan. Kemudian mungkin di sebelah kiri rapat, sebelah ini, sebelah kanan Jarahan. renggang gitu. Nah, si Iya. guru kalau itu dicuekin, nah tuh ada siswa yang tidak nyaman. Mungkin Jadi karena dia buat kayak gitu, dia takut sama temannya, bisa jadi. Nah, itu si guru harus mencermati hal itu ya, hal kecil tapi berdampak besar untuk kenyamanan sehingga komunikasi terjalin. iya, Kemudian jadi si guru jangan tegang nih, jangan tegang. Lakukanlah apa namanya teknik-teknik mindfulness atau ice breaking ya. Sebelum mulai pembelajaran untuk membuat siswa bisa present atau hadir seutuhnya untuk pelajaran kita hari ini, nggak ada salahnya si guru melakukan ice breaking atau mindfulness ya. Nah, itu boleh dilakukan. oh, Oke. jadi Kemudian satu menciptakan lagi nih. iya, Iya, apa? Apa? jadi Gimana? menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dulu ya, Bu, ya? Iya, Oh, ya. kenyamanan lingkungan belajar yang nyaman harus diciptakan dulu oleh si guru. Nah, Iya. refleksi jangan lupa ya. Ini kebanyakan guru lupa Melakukan melakukan refleksi. refleksi. Iya, di akhir pembelajaran misalnya. Kita lakukan refleksi, kita tanya sama siswa kita pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, apa yang kamu rasakan? Apakah senang atau B aja atau luar biasa? Misalnya kalau siswa jawab B aja, Bu. Kok B aja Cuman di B mana? aja. Berarti apa Nah, yang kamu rasakan? Iya, Bu, terlalu monoton. Nah, ini jadi evaluasi evaluasi untuk kepada ke guru. depan. Heeh. Ya, artinya itu sudah terjalin komunikasi ya. Kalau guru terbuka, mau menerima masukan, mau mendengar hati siswa, insya Allah siswanya komunikasinya, chemistry-nya itu dapat. Iya. Nah, itu yang Hmm. terjadi antara siswa dengan guru ya, Bu. Hmm. Kemudian Ya. ini, hubungan relasi antara guru dengan orang tua atau Hmm. wali siswa. Hmm. Eee, di sekolah saya, komunikasi antara orang tua itu hanya terjadi apabila yang pertama, siswa Siswanya bermasalah heeh, bermasalah. kemudian orang tuanya dipanggil ke sekolah, seperti Iya. itu, Bu. Jadi, Iya baik. kira-kira penyebab yang lainnya tuh apalagi yang menyebabkan, hubungan antara guru hubungan komunikasi dalam hal ini, hubungan komunikasi antara Hmm. guru dan orang Hmm. tua itu eee, tidak ini ya, Bu, tidak apa ya, tidak terjalin Berjalan dengan heeh, berjalan ini, dengan hanya di waktu-waktu tertentu saja, seperti tertentu itu. ya. Mhm. Nah, ya penyebabnya eh gurunya mungkin ya, gurunya nggak kepikir belum untuk menjalin komunikasi kali ya. Kalau dulu, oke lah kita nggak punya media sosial ya, seperti sekarang ada WhatsApp yang lebih fast respon ya. Iya, Nah, kalau dulu kita nggak punya, oke lah, sulit untuk kita menjalin komunikasi yang intens, menanyakan
kabar siswa kita kepada orang tua, kebiasaan di rumah seperti apa, itu sulit. Tapi zaman sekarang nggak ada alasan nih si guru ya, guru wali kelas atau guru mapel, nggak ada salahnya membuat suatu grup lah ya. Nah, grup di WhatsApp, di situ kita bisa komunikasi dengan orang tua, nggak mesti harus siswanya nunggu bermasalah komunikasi. Minimal sekedar selamat pagi Ibu, apa kabar hari ini? Anak-anak kita alhamdulillah di sekolah hari ini hadir semua. Nah, itu hal yang simpel padahal tapi komunikasi terjalin ya. Artinya care, peduli antara guru. Nah, orang tua pasti akan senang. Oh iya, anak saya alhamdulillah hari ini ke sekolah. Sampai di Nah, sekolah seperti seperti itu ya nih? sampai di sekolah, Heeh. kemudian kalau guru wali kelas atau guru mapelnya, biasanya wali kelas ya, eh, menginformasikan Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini pelajaran sudah berakhir, anak-anak kita sudah pulang semua. Semoga selamat Sampai di sampai ke rumah. rumah. Iya, Itu simple, kayaknya nggak terlalu penting, tapi sangat berdampak kepada hubungan hubungan orang dengan tua orang ya. tua. Oke. Antara guru atau wali kelas dengan orang tua. Mhm, jadi Oke. kurang memanfaatkan media ya, Bu, ya? Iya, Heeh, benar. Media oke, sekarang udah canggih. heeh, iya. Nah, Oke, oke. terima kasih, Bu. Itu yang, menjalin hubungan atau relasi antara siswa dengan guru dan guru dengan orang tua. Oke. Selanjutnya, Bu, ini untuk yang permasalahan yang keempat, ini terkait Hmm, dengan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi, eee, hmm, dan siswanya. Jadi, kalau di sekolah saya ya, dan saya sendiri, ini hmm, belum atau kurang bervariasi dalam menentukan atau menggunakan model-model pembelajaran secara inovatif. Nah, selain itu kira-kira kalau menurut Ibu apalagi yang menyebabkan, eee, rendahnya atau kurangnya pemanfaatan, media pembelajaran atau model pembelajaran secara inovatif, Ibu? oke. Kenapa rendahnya gitu ya, Iya pemahaman pemanfaatan iya penggunaan oleh guru-guru kita ya, iya, heeh, tentang model-model yang banyak heeh, ini digunakan dalam pembelajaran. Nah, iya. nih, eh pertama, guru kurang mau belajar. Sudah di posisi enak ya, jadi kurang motivasi untuk mengembangkan diri. Nah, tentu nantinya berimbas ke pengetahuan si guru tentang bagaimana implementasi dari model-model sesuai dengan karakteristik pembelajaran, sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, kalau mereka kurang pengetahuan tentang itu, tentu nggak bisa menerapkan dong ya. Nah, Oke. atau bisa jadi guru dia sudah tahu, cuma persiapan. Nah, ini dari pengakuan guru sendiri nih. Kami itu sudah tahu model-model pembelajaran yang inovatif, tapi untuk mempersiapkan proses pembelajaran menggunakan model inovatif tertentu itu butuh Waktu waktu. untuk persiapan ya, Bu, Nah, heeh. untuk persiapannya ya. Sementara kami ini banyak ibu-ibu yang cerita ini ya. Sementara kami bukan ini saja yang dipikirkan Betul, Ibu. ya, memikirkan anak, memikirkan rumah sehingga kalau sudah nyampe di rumah nggak ada lagi untuk kepikiran Baca, belajar. betul. Yang penting nunggu besok saya ke sekolah, saya Ngajar, masuk materi harus saya selesaikan. ceramah Tanpa lagi. memikirkan tadi, iya ceramah lagi. Nah, kalau si gurunya itu benar-benar punya apa ya namanya, benar-benar pengen mengembangkan diri, apapun masalah dia di luar, dia akan bisa manajemen waktunya dengan baik ya. Kapan waktu dia meningkatkan kompetensi untuk belajar, persiapan dia untuk mengajar besok. Nah, kalau si gurunya udah berpikiran seperti itu, insya Allah itu bisa sebenarnya Bisa bisa dilaksanakan. di-manage dengan Mhm. ya Oh, iya. dilakukan sehingga anak-anak bisa terlibat dalam proses pembelajaran dengan metode-metode ini
kreatif atau inovatif yang guru inovatif. lakukan. Iya, Itu sebenarnya sih, ada yang eee, tahu tapi penyebabnya nggak itu ya? Nggak sempat mempraktekkan, apa, menyiapkan, menyiapkan. misalnya model ini, tentu dia butuh persiapan LKPD lah, Iya, atau inilah. heeh, Nah, dia tuh PowerPoint, PowerPoint lah, video lah. Nah, menyiapkan ya, alatnya. itu dia bilang tidak sempat. Ada juga Eee, sebagian guru yang memang nggak mau belajar, jadi memang nggak tahu gimana mau mhm, nerapin. Itu ya, iya, seperti itu heeh, kendala-kendala di lapangan kalau kita lihat ibu supervisi teman-teman, ya seperti itu, banyak curhatan mereka. oke. Jadi Ya, itu ya, Bu, yang menyebabkan, ya, pendidik atau guru itu kurang memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif. Yang pertama memang iya, kekurangan ini kemampuan untuk memahami model-model pembelajaran inovatif, yang kedua berkaitan ya, dengan waktu ya, Bu. iya Oke, waktu. baik. Mhm. Ini Bu, selanjutnya pertanyaan yang kelima ya, Bu. Eee Mhm, Permasalahan yang kelima di sini yaitu terkait materi literasi, numerasi, advance materi, miskonsepsi HOTS. Nah, di sini dalam kaitannya dalam pembuatan soal-soal dengan basis HOTS. Jadi kalau saya menemukan atau saya melihat di sekolah saya itu memang, guru-guru merasa kesusahan untuk membuat soal yang berbasis HOTS. Dikarenakan tingkat kemampuan atau pemahaman di tiap-tiap level kognitifnya itu, susah Bu, susah menentukan karena banyak sekali itu, apa, jenis-jenis KKO-nya atau kata kerja operasionalnya, jadi kebingungan untuk menentukan itu. Jadi menurut ya. Ibu, penyebab yang lainnya apa kira-kira Bu? Penyebab, penyebab yang lainnya apa penyebab guru ini kurang itu tadi? Iya, heeh, yang Coba berkaitan dengan pembuatan soal HOT tadi Bu, ya, jadi selain kurang heeh, memahami ya, kurang iya, memahami heeh, dalam menentukan KKO gitu ya. iya Bu, Iya, pada iya, tiap level kognitif heeh, sehingga kesulitan lah gitu ya si guru iya, ya. Nah, kurang memahami penyebab masalahnya, ini ya, ini pengamatan Ibu ya, iya, penyebabnya. Di lapangan si guru lebih cenderung untuk, meng-copy paste RPP, copy kecenderungan paste, seperti itu. heeh. Ya, copy paste, RPP. Sehingga si guru itu, kurang memahami sebenarnya esensi. Misal nih, KD itu sebenarnya secara konsep apa sih? Itu satu, ya. Kemudian dari KD kan turun ke IPK. Nah, guru yang nggak paham apa itu IPK. Dia taunya mencontoh, mengambil di internet, oh ini bunyi IPK. Dia tahu cuma bunyi IPK. Sementara Iya. konsep sendiri IPK itu apa Apa? itu yang Ibu lihat itu? Iya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran. Mereka cuma tahu tujuan pembelajaran bunyinya seperti itu karena melihat di internet ngambil. Nggak tahu komponen tujuan pembelajaran itu yang baik itu seperti apa untuk merumuskannya. Nah, itu sebenarnya mereka, teman-teman ini kurang memahami esensi atau konsep. Nah, kita kembali ke tujuan tadi ya, tujuan pembelajaran. Nah, kurang memahami bahwa di dalam apa namanya, di dalam tujuan pembelajaran harus ada siswanya, harus ada behaviornya, harus ada materinya. Nah, dari mana ini muncul? Tentu dari KD. KD itu harus dianalisis. Kompetensi apa yang diminta di dalam KD? Nah, ini kebanyakan teman-teman belum memahami Memahami. esensinya atau Mhm. konsepnya tuh seperti apa, Oke. ya. Jadi, Nah, eee, sebenarnya kalau gurunya mau belajar sedikit, misalnya belajar tentang apa taksonomi Bloom atau belum. Anderson ya. Nah, itu sekarang yang terbaru gabungan ya, gabungan Antara antara belum dengan Cardwell, ini, iya. ini apa Anderson, Cardwell atau taksonomi. Iya. A KT, Akad AKT Anderson, Cardboard Taxonomy. Nah, kalau teman-teman bisa mempelajari itu,
ya, ada seperti papan catur bisa mhm, dibuat itu ya, mulai dari, yang sumbu Y ya, itu dimensi, apa namanya, proses berpikirnya, prosesnya, proses kognitifnya, kognitifnya, C1, C2, C3, sampai C6-nya, C6, kemudian yang vertikal itu mhm, dimensinya, misalnya mmm, seperti fakta, konsep, kan prosedur, dan metakognitif. Nah, kalau oh, teman-teman itu bisa membuat dengan papan catur, dibuat aja kayak papan catur sumbu Y, sumbu X, kemudian dibuat papan caturnya diisi C1, F1, C1 misalnya. Nah, di mana posisi dari hot? Nah, ya. Hot itu kan sudah di C4 ke atas ya. iya, heeh, Nah, C4, di 5, C4 6, ke atas, mhm, ya. Nah, nanti guru akan bisa mengarsir bagian soal-soal hot. oh, Nah, seperti dari itu ya, situ baru pembelajarannya kita rancang dengan hot. ot Nanti akan nyambung ke soal-soal yang juga hot. Nah, heeh, sebenarnya iya, penyebabnya itu tadi kurang pemahaman kurang pemahaman. secara esensi tadi dalam dalam menilai KD KD, iya, mengurai maksud Ibu, mengurai menguraikan kompetensi dasar sampai menuju ke TP. tujuan, mhm, TP, tujuan Sebenarnya hakikatnya pembelajaran. apa sih? KD itu, IPK itu apa? Tujuan itu apa? Nah, kalau mereka Oke, paham, kemudian punya teori AKT tadi, pengetahuan tentang teori AKT, mudah-mudahan tidak kesulitanlah guru untuk memahami soal hot, kemudian kata kerja operasionalnya itu kan kompetensi. Kompetensi apa sih? Nah, yang iya, dituju, nah tentu harus paham C1, C2, C3 tadi. sampai Nah, itu harus iya, belajar. mhm, Ya, oke. harus punya pengetahuan tentang itu. Pengetahuan tentang itu ya, Uni, tentang, AKT, AKT ini tadi ya, Anderson, Catwalth, dan taksonomi. taksonomi, Ya, iya. oke. Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi itu Hmm. permasalahan yang saya identifikasi. Terima kasih Mhm. untuk wawancaranya pada sore hari ini. Sekali Mhm. lagi saya ucapkan, mohon maaf karena sudah mengganggu aktivitasnya. Ya, ini saya Hmm. stop dulu, Bu, ya. Terima Oke. kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.